Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bapak Rahmat Wahid Ramadan, selaku guru pembimbing mata pelajaran geografi di MA Al-Islam Jamsaren, Surakarta. Anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk belajar tentang materi geografi di kelas 10, tentang pendekatan konsep dan prinsip geografi. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama-sama pemaparan materi berikut ini. Anak-anakku semua, mari kita langsung menuju ke materi inti dari pembelajaran pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah konsep geografi, terdiri dari 10 konsep. Konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu konsep lokasi absolut dan konsep lokasi relatif. Untuk konsep lokasi absolut didasarkan pada grid koordinat suatu wilayah, seperti penggambaran letak astronomis Indonesia. Yang kedua adalah konsep lokasi relatif, berkaitan dengan posisi atau kedudukan suatu objek dengan objek yang lain di permukaan bumi. Untuk konsep yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak ini juga dibagi ke dalam dua bagian, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Untuk jarak absolut itu sendiri, penentuan jarak suatu wilayah didasarkan pada satuan pengukuran jarak. Misal, jarak Sukoharjo dengan kota Solo adalah 18 km. Sedangkan untuk jarak relatif adalah penentuan jarak suatu wilayah didasarkan pada satuan waktu. Misal, jarak antara kota Solo dengan Sukoharjo ditempuh dalam waktu 30 menit. Konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan atau aksesibilitas, terkait dengan mudah tidaknya suatu tempat dijangkau dengan menggunakan sarana transportasi dan sarana prasarana yang memadai. Hal ini bergantung pada relief atau morfologi suatu wilayah. Seperti contoh di Papua, aksesibilitasnya sangat-sangat sukar sekali dijangkau karena medan yang bergunung dan berbukit, sehingga hanya bisa dijangkau dengan transportasi udara. Konsep yang keempat adalah konsep morfologi, berkaitan dengan bentuk permukaan bumi. Hal ini bisa dilihat seperti kawasan pegunungan selatan atau mungkin kita kenal dengan Gunung Kidul, daerah provinsi Yogyakarta. Kawasan Gunung Kidul merupakan wilayah yang bergunung dan berbukit. Konsep yang kelima adalah konsep aglomerasi, yaitu pemusatan suatu fenomena. Sehingga dalam suatu wilayah terdapat pemusatan fenomena, baik itu fenomena fisik maupun fenomena sosial. Seperti di kawasan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, merupakan pemusatan etnis keturunan Arab. Sedangkan yang kelima adalah konsep pola. Konsep pola merupakan susunan keteraturan objek suatu wilayah. Misal seperti pola permukiman di sepanjang rel kereta api cenderung memanjang atau linier. Konsep yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan, berkaitan dengan value suatu wilayah, sehingga konsep ini bersifat relatif, tergantung dari penilaian masing-masing individu. Contoh, misalkan untuk penduduk di wilayah Ngargoyoso Karanganyar akan cenderung biasa saja ketika mereka tinggal di Ngargoyoso. Begitu juga bagi penduduk kota Surakarta, maka akan memandang Ngargoyoso sebagai tempat yang sangat istimewa karena sebagai lokasi tempat refreshing. Konsep yang ke-8 adalah konsep diferensiasi area, yaitu perbedaan karakteristik dua wilayah yang diperbandingkan, sehingga masing-masing wilayah memiliki kriteria dan karakteristik fisik, sosial, budaya yang berbeda-beda. Seperti contoh, karakteristik wilayah di pegunungan tentunya berbeda dengan karakteristik wilayah yang berada di wilayah pantai. 9 adalah konsep interaksi interdependensi, merupakan konsep saling berhubungan yang sifatnya saling menguntungkan, sehingga antara masing-masing wilayah memiliki keterikatan
yang berpengaruh terhadap keberlangsungan wilayah yang lain. Seperti kota Surabaya membutuhkan tenaga kerja ataupun sumber daya manusia yang berasal dari kota-kota di sekitar Surabaya, seperti Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah konsep keterkaitan keuangan, yaitu hubungan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial, budaya dalam suatu wilayah berpengaruh terhadap wilayah tersebut. Misal, kita bisa melihat permukiman yang ada di wilayah dataran tinggi cenderung akan menggunakan atap yang terbuat dari seng. Hal ini bertujuan untuk bisa mengurangi dampak ataupun akibat hawa dingin yang ada di pegunungan tersebut. Anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya adalah materi pendekatan geografi. Dalam hal ini, pendekatan geografi terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah pendekatan spasial atau pendekatan keruangan. Pendekatan ini didasarkan pada aspek geometri dan hubungan-hubungan keruangan dan perpindahan keruangan dalam suatu fenomena geografi. Sehingga fenomena ini akan tercakup pada satu lingkup ruangan yang lebih sempit. Bisa dibatasi dengan batas perkotaan, kabupaten, ataupun yang lain. Sedangkan untuk yang kedua adalah pendekatan kompleks wilayah. Dalam hal ini pendekatan kompleks wilayah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan geografi yang berkaitan dengan wilayah yang lebih luas. Seperti contoh permasalahan kemacetan yang ada di Jakarta tidak bisa diselesaikan di wilayah Jakarta itu saja, tapi harus melibatkan wilayah-wilayah di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sedangkan yang terakhir adalah pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan, adalah pendekatan yang didasarkan pada hubungan antara manusia dengan lingkungan. Sehingga antara dua aspek tersebut bisa saling berhubungan dan berkesinambungan untuk menyelesaikan permasalahan, khususnya adalah permasalahan lingkungan. Selanjutnya anak-anakku adalah prinsip geografi, yang mana prinsip geografi ini terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip interrelasi, yaitu prinsip sebab akibat, yang mana fenomena yang satu disebabkan oleh fenomena yang lain. Sebagai contoh di gambar berikut ada gambar tanah longsor, yang mana tanah longsor tersebut disebabkan oleh fenomena illegal logging ataupun penebangan hutan secara liar, sehingga berdampak terjadi bencana tanah longsor. Selanjutnya adalah prinsip deskripsi, adalah prinsip yang berisikan tentang penjelasan-penjelasan kaitannya dengan fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini. Seperti contoh fenomena gempa bumi, tentunya akan dijelaskan kaitannya dengan aspek-aspek gempa bumi tersebut, bagaimana kekuatannya, lokasinya di mana, persebarannya di mana, dan sebagainya. Untuk yang ketiga adalah prinsip persebaran atau prinsip distribusi, berkaitan tentang fenomena atau penyebaran kenampaan-kenampaan yang disebabkan oleh fenomena geografi. Sebagai contoh, fenomena gempa bumi dapat dirasakan di berbagai macam wilayah, seperti gempa Jogja dapat dirasakan di Kabupaten Klaten, Wonogiri, Boyolali, bahkan sampai Kabupaten Sragen. Demikian anak-anakku pemaparan tentang materi pendekatan, konsep, dan prinsip geografi. Saya harap anak-anakku bisa sedikit memahami tentang penjelasan materi berikut. Untuk penjelasan selanjutnya kita bisa ketemu di video selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.